Jadi kalau yang ceritanya tentang saya gitu, jadi dan sampai jadi judul tuh kayaknya baru pertama kali sih. Ketika pertama kali ditawarin, apakah langsung terima? Apa kayak emang gue pantes nih gitu? Sempet mikir dulu, waktu itu kan sebenarnya lewat manajer ya, terus sempet ya tar dulu deh gitu, kayak nggak bisa langsung gitu karena bayangin ya dari Bang Vino kan, dari Vino G. Bastian, Kang Mak, terus lanjut ke Kang Solah gitu, terus kok gua gitu kayak timpang banget kan sebenarnya. Jadi ada beban di situ, makanya waktu tawarin tuh ke manajer bilang ntar dulu deh, kita tahan dulu deh mbak gitu, maksudnya kayaknya harus ada pertimbangan dulu gitu. Sampai akhirnya diajak meeting sama Falcon, diajak ketemu, kita ngobrol, mereka meyakinkan bahwa katanya menurut pandangan mereka gue bisa, jadi gue terima itu dan gue anggap itu sebagai komplimen terhadap gue gitu. Jadi oke, kita coba deh gitu. Tapi yang menarik di sini adalah chemistry lu dengan Davina. Iya. Itu ngebangunnya gimana? Ya itu karena kita proses readingnya cukup lama. Jadi kita ada reading tuh kita bercanda-bercanda. Jadi kita emang ngobrol, kita sharing banyak hal gitu. Begitu juga ketika di base camp, ketika syuting juga kita banyak ngobrol, kita banyak sharing. Jadi ya udah, jadi kayak teman aja sih sebenarnya gitu. Kalau gue dengar di beberapa podcast di proses reading itu banyak yang dirombak dari pemain-pemain juga ya, ceritanya ya, kayak gitu-gitu. Nah, ceritanya sih enggak ya. Lebih ke improve ya, scene-nya tuh misalnya ada penambahan. Kayak kalau proses reading tuh yang kalau misalnya tadi ada yang ngeliat tuh yang satu scene yang mereka gendong-gendongan, itu penambahan di reading. Habis itu ada lagi penambahan di set gitu. Jadi ada aja sih dari teman-teman untuk komedinya gitu. Buat nambahin. Untuk adegan-adegan yang mungkin agak dekat nih lu sama Davina, itu ide dari lu sendiri atau gimana tuh Bang? Masa dari gua sih? Ya enggak lah, itu ide dari sutradara gitu. Kebutuhan cerita kan untuk ngeliatin bahwa ya kita itu pernah punya hubungan spesial gitu. Jadi makanya dibikinnya emang seperti itu gitu. Jadi kita ngikutin sutradara sih. Setelah menjadi pemeran utama, apakah sudah nyaman untuk berkarir di film atau gimana nih? Makin nyaman atau gimana? Kalau nyaman jujur sebenarnya udah nyaman banget di film tuh, nyaman banget gitu. Cuman kalau misalkan ditanya sebagai aktor ya seneng karena udah ngejalanin juga sih sebenarnya. Jadi ya tidak ada yang berubah sih terhadap sudut pandang terhadap film, sudut pandang terhadap ini. Cuman mungkin kayaknya karena sekarang gue udah jadi pemeran utama, kayaknya harus ada sesuatu yang di-upgrade dari diri gue di dunia perfilman gitu. Mungkin gue udah harus mulai belajar acting. Jadi kan kayaknya udah mulai ada beban-beban, kayaknya Regen bisa untuk bermain dalam hal lain lah gitu. Jadi kayaknya gue harus mempelajari banyak hal gitu. Karena di film ini kan juga masih komedi lah hitungannya kan. Jadi gue harus mempersiapkan itu sih. Tapi dia akan les coaching aktor lagi. Wah, coaching klinik. Ya nggak tahu lah nanti ke depannya, tapi pengennya sih ya kita pengen coba upgrade diri dalam hal apapun itu, mungkin ikut kelas, mungkin ngobrol, mungkin apapun lah, kita coba hal baru itu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga nih Bang, banyak yang kangen lu di dunia stand up. Asik. Iya, kalau misalkan di dunia stand up gue pasti akan stand up lagi gitu, tapi mungkin belum sekarang gitu, karena gue ngelihat perkembangan stand up itu cepet banget ya. Perubahan stand up tuh kayak perubahan teknologi gitu, jadi setiap tahun tuh udah berubah genre, udah berubah ini, ada upgrade sesuatu gitu. Kalau kita lihat sekarang komedi, dulu sempat ada yang absurd, sempat ada storytelling, sempat ada apa gitu. Jadi perubahan komedi itu selalu berubah gitu. Jadi gue harus mencoba untuk menyesuaikan dulu gitu. Jadi kayaknya karena gue udah cukup lama ninggalin stand up juga ya salah gue juga sih, maksudnya gue tidak open mic gitu segala macam, terlalu terlena dengan dunia industri gitu. Jadi kayaknya gue harus pelan-pelan mulai kembali, tapi pelan-pelan lah. Tapi dari lu sendiri kangen Bang? Kangen. Kadang beberapa kali gue datang ke open mic gitu, coba stand up lagi, cuman kayak ngerasa ada yang nggak puasnya gitu lah. Apa yang mungkin yang dikangenin dari open mic? Apa yang dikangen? Ya tawa penonton sih, antusias penonton, tawa penonton itu sih yang paling gue kangenin sih. Bang, gitu. dari awal kecil sampai Alhamdulillah. sekarang jadi pemeran utama juga, gimana Bang, ini sebuah kayak Masya Allah. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi emang, iya lah, non muslim. Ya nggak apa-apa lah, pelan-pelan belajar ya. Ya kalau itu, alhamdulillahnya saya itu banyak dipercaya sama orang, banyak
punya banyak teman yang mau sharing, banyak teman yang mau ngebantu gitu. Jadi saya bahagia sekali di dunia di industri ini tuh luar biasa lah, banyak orang-orang baik di sekitar saya gitu. Jadi bahagia sekali, terima kasih buat semuanya yang udah support, teman-teman juga yang selalu ngedukung saya, mungkin dari stand up, yang selalu ikutin saya dari stand up, terus saya tiba-tiba ada di YouTube, terus ada di TV, terus sampai akhirnya sekarang film. Saya terima kasih banyak. Nah, gitu. Asik, udah akhir tahun nih, tinggal 3 bulan lagi dong. Iya, jangan tahun inilah gitu. Tahun depan tahun orang lain. Ya, harapannya pokoknya Regen tahun ini bisa lebih baik daripada Regen tahun sebelumnya gitu. Jadi Regen tahun depan pun bisa lebih baik daripada tahun ini gitu. Harapannya setiap tahun tuh punya sesuatu yang baru dari gua, pengen punya sesuatu yang lebih baik lagi lah gitu. Harga gini, kalau gue tuh sebenarnya di dunia seni ini ya, gue tuh tidak ya pastilah pengennya sih naik. Tapi tadi kan sempat Iya. sama istri. Aman sih, istri tuh sebenarnya bukan izin, lebih ke ngasih tahu doang. Aku lawan mainnya Davina Karamoy gitu. Oh iya, terus ya seru dong gitu. Jadi nggak ada yang, karena bahkan dia pun jadi ngontenin gua gitu. Jadi sebenarnya korban di sini adalah gua, bukan istri gua gitu. Jadi sebenarnya justru seru sih, alhamdulillahnya. Karena ya mereka juga kemarin pespor bareng gitu tiba-tiba. Iya, nggak berdua, maksudnya ketemu di pespor gitu, terus foto gitu segala macam. Jadi ya alhamdulillah mereka cocok sebagai teman. Alhamdulillah mereka cocok sebagai teman. Gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat itu banyak dari komika yang akhirnya sukses di dunia film gitu. Dari lu sendiri perjuangannya seperti apa? Apakah susah sebenarnya? Karena kalau kita lihat dari perkembangan film kayak gampang banget nih komika ke film, komika. Ya sebenarnya komik itu alhamdulillahnya ya, mungkin banyak teman-teman komik yang kalau dilihat sama teman-teman bisa masuk kemana aja kan gitu, ke industri TV masuk, ke industri YouTube masuk, ke industri film masuk gitu, bahkan belakang layar pun ada juga masuk gitu ya. Karena mungkin satu hal yang membuat banyak teman-teman komik tuh punya talenta yang mumpuni di bidang-bidang itu, karena kita di stand up tuh kan kita mempelajari banyak hal ya. Kita belajar public speaking, kita belajar menulis ya kan, untuk skrip segala macam di materi. Udah gitu kita juga belajar yang namanya acting di atas panggung, bagaimana kita bisa berpura-pura ketika kita kesel, ketika kita capek, ketika kita pura-pura happy gitu segala macam. Kan sebenarnya panggung itu kan kita kayak materi itu udah sering dibawa, tapi kan kita harus mencoba untuk acting supaya materi itu rasanya tetap sama gitu. Jadi sebenarnya mungkin karena itulah makanya teman-teman komika tuh punya banyak talenta-talenta yang mumpuni untuk masuk ke berbagai macam lini gitu sih. Nunggu berapa lama sih sampai di titik ini sekarang ketika karir sendiri? Ya, sebenarnya jujur gue nggak pernah nunggu gitu. Gue nggak pernah menunggu bahwa gue akan seperti ini. Gue nggak pernah nunggu bahwa gue akan jadi pemeran utama, akan jadi seorang artis film, artis TV, akan jadi pelawak gitu. Tidak pernah menunggu hal-hal itu gitu. Jadi alhamdulillahnya gue tuh orang yang selalu bersyukur atas apa yang terjadi hari ini. Gue syukurin, kedepannya nanti deh gitu. Jadi gue nggak pernah yang gimana gitu, nggak pernah nunggu kapan ya gue jadi pemeran utama, kapan ya gue jadi komika nomor 1, kapan ya gue jadi artis pelawak gitu. Jadi nggak pernah nunggu. Jadi alhamdulillahnya itu jadinya takutnya kalau misalkan gue nunggu tuh akan ada ekspektasi gitu. Jadi ya udahlah, gue hari ini jadi pemeran utama, gue bersyukur banget, gue alhamdulillah banget, gue senang banget. Kedepannya gue dikasih kesempatan apa lagi ya nanti kita lihat kedepannya lah gitu. Tadi kan di spill Pak Haji Andre, awalnya kan lu sebagai penonton OVJ. Ya sempat nonton OVJ. Bener, dulu waktu itu puasa, inget banget waktu lagi sahur, OVJ sahur. Jadi gue datang ke OVJ nonton, kebetulan karena lagi main malam-malam, ke Trans 7 mampir yuk. Jadi waktu itu datang berdua sama teman doang gitu. Terus ya udah nimbrung sama orang gitu. Nonton, terus nge-WhatsApp orang tua dulu. SMS ya, dulu masih SMS kali 2011 tuh. "Ma, apa aku lagi di ini OVJ udah masuk nih. Kayaknya ntar kalau misalnya kesorot-sorot kamera liatin ya." Gitu-gitu dulu. Zaman itu tuh beneran begitu. Fotoin ya, foto-fotoin gitu. Jadi orang tua tuh bener-bener nungguin di TV. Terus mereka ngechat gitu. "Nggak ada Ki tadi," kan Rizky kan. "Nggak ada tadi Rizky di TV." "Iya kali ya, kecepatan kali ya," gitu. Karena emang duduk di penonton waktu itu. Berarti emang seniat itu artinya ya pengen tahu dunia seni lah. Betul, seneng sama dunia komedi sih, dunia komedi itu seneng banget. Ya awalnya dari situ, terus begitu masuk ke dunia komedi, masuk ke dunia stand up. Masuk ke dunia komedi, masuk ke dunia stand up.
terus mulai memperluas diri bahwa wah ini seni tuh seperti ini ya. Senang banget ya ketika kita menjadi seorang seniman, ketika kita mendapatkan apresiasi gitu dalam bentuk apapun ya, tawa, materi, bahagia itu seperti ini. Makanya kita mencoba untuk dengan hal-hal lain lagi gitu sih. Supporter besar dari awal karir kamu sampai sekarang. Ya, saya thanks. Saya pasti orang tua lah yang emang udah nemenin, yang udah mengasah mental saya dari saya perantau di Jakarta 2010 dan saya punya mental yang saya rasa cukup kuat gitu. Jadi saya ngejalanin semuanya benar-benar happy, benar-benar tidak pernah ada beban, tidak pernah ada seperti apapun gitu. Jadi pasti orang tua lah. Kalau sampai saat ini orang tua, dan yang menemani saya saat ini adalah istri saya. Saya selalu berterima kasih sama dia. Oke, Itu sih. udah ya guys. Terima kasih teman-teman semuanya. Makasih banyak ya.